Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu jenis-jenis layout. Di sini kelompok kami ada Daud Firmansyah Hidayat, Kintana Bella Putri, Hanifah Salsabila, Inti Ardina Putri Yono, Adam Drisa Putra, Brahma Mukti, Sangarama Aka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sadam. Pengertian layout. Pengertian layout secara umum adalah suatu penentuan tata letak desain pada elemen tertentu sehingga menghasilkan visual yang menarik. Layout dibuat untuk menyajikan berbagai elemen desain seperti gambar dan juga teks yang mampu menyajikan informasi yang bisa diterima oleh orang yang melihatnya. Next. Apa itu layout by process? Layout process sering juga disebut fungsional layout process. Layout adalah tata letak yang mengelompokkan proses berdasarkan kesamaan proses. Misalnya, semua mesin bor dijadikan satu menjadi departemen. Semua mesin bubut dijadikan satu departemen. Material akan berpindah dari satu departemen ke departemen lainnya. Next. Selanjutnya. Layout by produk dibacakan oleh Hani. Layout itu atau terus atau adalah desain tata letak yang mana sumber dayanya seperti alat dan peralatan yang akan digunakan dalam produksi diatur secara berurutan dalam garis produksi berdasarkan urutan operasi. Selanjutnya, apa itu layout by fixed position? Layout by fixed position adalah pengaturan fasilitas produksi dalam membuat barang dengan letak barang yang tetap. Artinya, material atau komponen produk utamanya tinggal tetap pada posisinya. Sedangkan fasilitas produksi, mesin atau peralatan, manusia, dan sebagainya bergerak menuju lokasi material. Layout by process. Layout tipe proses ini mengelompokkan fasilitas produk berdasarkan kesamaan fungsi. Gambar layout ini juga membutuhkan luas lantai yang relatif besar. Layout ini cukup baik jika digunakan dalam batch production job shop. Ciri-ciri layout by process. Yang pertama, susunan letak mesin dan fasilitas produksi diatur di dekat tempat produksi dengan posisi tetap. Yang kedua, mesin-mesin dan peralatan digunakan untuk membuat. Selanjutnya, kelebihan layout by process. Yang pertama, pemanfaatan mesin secara optimal, spesialisasi mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, bagian-bagian luas dan dapat memproses. Yang ketiga, biayanya lebih rendah. Yang keempat, tidak terpengaruh dengan adanya kemungkinan salah satu rusak. Yang kelima, sangat sesuai untuk pelaksanaan sistem upah borongan. Yang terakhir, produk dan layanan yang memerlukan proses yang bermacam dapat dengan mudah diproses. Selanjutnya, kelemahan layout by process. Yang pertama, waktu lama. Yang kedua, penentuan jalan proses dan penentuan jadwal serta akuntansi biayanya sulit. Yang ketiga, pengendalian bahan dan biaya angkut bahan dan pabrik relatif tinggi. Yang keempat, sulit dilakukan keseimbangan tenaga kerja dan mesin-mesin. Yang kelima, inventory cost yang tinggi. Yang terakhir, sering terjadi proses membalik. Selanjutnya ada layout by produk. Bisa kita lihat gambar disebut adalah dalam jenis tata letak ini bahan baku dipasok ke mesin pertama yang melewati satu mesin ke mesin lainnya di jalur otomatis. Dan dengan cara ini output dari mesin sebelumnya menjadi input ke berikutnya dan pada akhir output akhirnya dikirimkan oleh mesin terakhir. Karena ini adalah tata letak berorientasi produk dan kepentingan utama diberikan kepada produk. Ciri-ciri layout letak itu guna memenuhi persyaratan tata letak proyek yang besar dan memakan tempat. Di proses pembuatan kapal laut. Kedua, tata letak yang berorientasi pada itu yang berhubungan dengan kerja dan tiga, tata kantor yaitu tata letak yang berkaitan pada kerja, peralatan dan perusahaan aliran. Empat, detail yaitu menempatkan rapat dan memberikan atas perilaku pelanggan. Letak
gudang, yaitu melihat kelebihan dan kekurangan antara ruangan dan sistem penanganan barang. 6. Tata letak yang berkoordinasi pada tata letak yang mencari hilirisasi karyawan dan mesin dan kontinu atau Di sini ada kelebihan layout produk, yaitu yang pertama, fasilitas mesin dapat dioperasikan secara cepat. 2. Penentuan routing dan scheduling mudah. 3. Tak perlu material handling. 4. Bahan cepat diproses. 5. Pesanan tak ada karena proses untuk pasar. 6. Tak memerlukan banyak karyawan karena fasilitas bersifat otomatis. Dan kekurangan layout by produk ialah fasilitas yang satu tergantung dengan fasilitas yang lain sehingga kerusakan mesin yang satu akan dapat menghentikan seluruh proses produksi. Kedua, bila fasilitas ingin ditambah, perlu serangkaian fasilitas yang lain sehingga investasi mahal. Ketiga, memerlukan proses yang matang dan pengawasan proses yang teliti. Selanjutnya ada layout by fixed position. Pada layout tipe ini hanya digunakan pada pembuatan produk-produk besar seperti kapal, bangunan, bandar udara, dan produk berukuran besar. Di sini ada gambar yang menjelaskan seperti apa proses dari layout by fixed position. Seperti yang ada pada bulat di tengah itu komponen utamanya, sedangkan fasilitas lainnya seperti gudang bahan baku, mesin bubut, mesin drill, mesin gerindra, gudang produk, mesin las, mesin perata, mesin potong itu sebagai fasilitasnya yang akan mendatangi komponen utamanya itu yang di tengah. Selanjutnya ada ciri-ciri layout by fixed position ada 5, yaitu yang pertama, barang yang dikerjakan biasanya tidak mungkin dipindah-pindah atau kedua, volume pekerjaannya biasanya besar. Yang ketiga, pekerjaan berupa proyek. Yang keempat, fasilitas produksi yang digunakan mudah dipindah-pindah. Kelima, komponen produk atau bagian produk yang tidak mungkin dikerjakan di lokasi biasanya dikerjakan dalam pabrik. Di dalam penggunaan layout memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa contoh kelebihan dan kekurangan dari layout tetap atau yang biasa disebut layout fixed position. Yaitu yang pertama, berkurangnya gerakan material. Yang kedua, adanya kesempatan untuk melakukan pengkayaan tugas. Sangat fleksibel dan dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, bauran produk maupun volume produksi. Dapat memberikan kebanggaan kepada para pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, gerakan personel dan peralatan yang tinggi. Yang kedua, dapat terjadi publikasi antara mesin dan peralatan. Yang ketiga, memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Dan yang terakhir, memerlukan koordinasi dalam penjadwalan produksi. Pada kesimpulan dari presentasi kami, layout berfungsi untuk menyajikan berbagai elemen seperti teks dan gambar yang mau berkomunikasi. Hal ini mampu menyajikan informasi yang bisa diterima oleh orang yang melihatnya. Dengan begitu, informasi dapat disampaikan secara efisien dan efektif. Sekian dari kelompok kami. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.